Jadi gue diserang sama buzzer di komenan, di postingan gue tentang makan gratis. Diserang buzzer gue. Deddy Corbuzier mengaku diserang buzzer karena kemarin setelah dia upload video tentang dia marah-marah kepada anak kecil yang komplain tentang makan siang gratis. Bicara tentang buzzer itu sebenarnya siapa sih? Saya sendiri juga bingung. Buzzer itu yang seperti apa? Tujuannya apa? Saya sendiri juga bingung. Jadi gue diserang sama buzzer di komenan, di postingan gue tentang makan gratis. Diserang buzzer gue. Serang buzzer. Ya nggak apa-apa sih kalau diserang buzzer, udah biasa. Cuman pertanyaannya, kenapa Anda nyerang sambil nyari makan? Deddy Corbuzier diserang buzzer. Jadi gue diserang sama buzzer di komenan, di postingan gue tentang makan gratis. Diserang buzzer gue. Ya nggak apa-apa sih kalau diserang buzzer, udah biasa. Cuman pertanyaannya, kenapa Anda nyerang sambil nyari makan? Cari makan. Mau nyerangnya sambil nyari makan kayak sambil endorse Oki Jelly Drunk kayak itu normal. Buzzer nyerang buzzer itu normal. Yang nggak normal itu buzzer nyerang anak-anak. Gue diserang sama buzzer di komenan. Makanya jangan tutup pintu terus, terjun ke masyarakat, ketahui istilah buzzer itu untuk siapa. Iya. Harusnya Anda bilang, gua diserang anak abah, nah, gua diserang kaum sakit hati, kaum lobet, itu harusnya Anda bilang. Ini kan lucu, gua diserang buzzer. Ya itu masalah Anda dan kaum Anda, masa konflik internal kita harus tahu sih. Makanya nggak usah ribut-ribut, itu anggaran udah gede, kerja baik-baik, kompak ya. Masih banyak kerjaan, kerja. Tuh, slogan buzzer. Wow, ini video kapan ini? Makan ayam dia. Pak Deddy makan ayam. Habis itu segitu. Wah, enak ini ayam ini. Ayam goreng nih, mantep ini. Sepiring penuh ini. Habis itu, Pak. Wah, lahap banget, enak ayamnya nih. Ini bukan ayam gak enak ini, ayam enak ini. Wah, habis coy, habis. Ayam segitu banyak habis. Jadi pengen aja. Jadi pengen gua. Wah. Wah. Untuk ini orang yang katanya anaknya pas nggak mau makan makanan yang nggak enak, sini gue balik sini. Kebijakan publik itu nggak bisa disamain dengan keputusan individu. Itu poinnya. Cara lu ngedidik anak, ya itu urusan lu. Lu yang bikin sendiri itu anak. Ya udah, jadi kewajiban lu untuk ngurusin dia sampai gede. Mau lu didik dia jadi militer atau dididik jadi melambai, ya itu urusan lu. Lu bikin video kayak gitu tujuannya apa? Apakah supaya ratusan juta penduduk Indonesia disuruh ngikutin gaya lu ngedidik anak? Karena lu ngerasa didikan lu yang paling bener kan? Sekarang kalau gue balikin, misalnya, pemerintah bikin aturan lu nggak boleh konten YouTube lagi. Pokoknya harus berhenti dari dunia entertainment. Karena konten lu dianggap meresahkan. Dan mereka maksa lu harus ngikutin aturan itu. Gimana? Dan kalau lu nggak mau ikutin, langsung dikirim ke dunia lain sama pemerintah. Gimana? Mau lu kayak begitu? Itulah kenapa kebijakan publik nggak bisa disamain dengan keputusan individu. Program makan gratis itu bagus. Tapi implementasi ke masyarakat itu yang harus diperbaiki. Karena sistemnya masih amburadul. Dari awal mau jalanin program itu tuh udah terkesan dipaksain. Dari awalnya itu nggak pernah ada skema yang jelas atas program itu. Sehingga masyarakat nggak bisa ngelihat jelas input dan output serta outcome yang jelas untuk programnya. Kenapa semua harus jelas? Karena itu pakai duit rakyat. Jangan sembarangan pakai duit rakyat untuk kebijakan yang masih trial error. Jadi buat lo yang bikin konten sambil so-soan pamerin badan yang mungkin biar dikira sangar, hati-hati masuk angin. Karena lo kayak gitu tuh nggak ada sangar-sangarnya. Malah kayak orang tol. Paham? Apa lo? Bener yang dikatain Om Deddy Corbuzier itu. Anak-anak sekolah dikasih makan gratis, bukannya bersyukur malah pada bilang gak enak. Bener menurut ngap Deddy Corbuzier kali ya. Karena setauku anak kecil itu polos gak sih? Ketika yang bocil itu makan enak ya pasti dia bilang enak. Atau ketika si bocil itu makan rasanya gak enak ya dia pasti bilang gak enak.
Menurutku sih ini bukan masalah bersyukur atau nggak bersyukur. Lebih ke apa yang dia rasa ya pasti dia bilang. Mana ada bocil nggak enakan. Walaupun ada itu paling bocil umuran 25 ke atas paling itu ya. Menurutku Bocil nggak kayaknya enakan. nggak sesusah itu deh menangkap omongan anak kecil. Karena ketika dia bilang A ya yang keluar A. Beda sama orang dewasa. Ketika dia bilang minjem duit besok gua ganti. Bulan depan baru ganti. Itu pun So pelajaran apa yang bisa kita ambil? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Horas Salam, saya Advokat Dr. Togos Tumurang. Di Advokat hari ini, Minggu advokat. itu menyoroti komentar Dedi terkait di Instagram, di akun Instagramnya di Master Kobuser. Itu menurut saya tidak pantas. Tidak pantas menurut Bapak advokat ini, teman-teman. Kata dia tuh. Kita lihat sama-sama bagaimana kelanjutannya dia. Nggak pantasnya itu seperti apa sih? Karena kenapa dikatakan bahwa kurang enak kepala lupeak, kurang enak ayamnya. Nah, ini bahasa yang nggak benar. Apalagi makanan anak bergizi tersebut itu adalah programnya pemerintah. Dan yang sangat kita sayangkan, makanan gratis itu dibandingkan dengan anaknya Dedi si Aska. Yang PA ini siapa? Ya jelas beda lah, Det. Makanan bergizi gratis sama anak lo Aska ya beda, Det. Om Deddy, kenapa sih Om ngeresponnya harus marah-marah kayak gitu? Ini kan cuma soal pendapat anak-anak ya, yang ngerasa ayamnya nggak enak. Jadi ya biasalah Om, namanya anak-anak kan punya selera makanan yang beda-beda. Iya. Gue pikir sekelas Om Deddy yang punya banyak kesibukan, orang terkenal tapi ngerespon hal-hal kayak gini gitu. Respon anak SD ya. Kenapa nggak ngerespon persoalan yang lebih besar Om? Masalah di negeri ini kan banyak, misalnya kayak moralitas anak-anak negeri ini ya yang makin mengkhawatirkan. Adab, etika, perilakunya itu sudah mengkhawatirkan. Seks bebas, tawuran, hal-hal kayak gitulah, soal korupsi. Pokoknya banyaklah permasalahan di negeri ini yang mungkin Om Deddy punya pendapat, ide, usulan yang mungkin bisa bermanfaat untuk negara ini gitu Om. Ya udah sabar ya Om ngadepin anak-anak, atau mungkin Om Deddy mau liburan dulu lah, butuh liburan Om biar nenangin diri. Liburannya belanja-belanja Om misalnya. Jadi belanjanya di keranjang kuning saya aja Om, nih di pojok kiri bawah ada banyak produk-produk Om. Jualan, malah lu jualan. Toples mau lebaran, banyak Om, tinggal diklik aja keranjang kuningnya Om. Oke Om. Malah lu jualan. Okay, see, because I don't necessarily disagree. Indah G ini, Indah if the G. message was, hey, don't be sitting here complaining about the taste of your food. Meanwhile, Sayang bahasa Inggris. Ini ada translate-nya teman-teman tuh. Kalian baca maksudnya apa itu? Ada translate-nya tuh. Program, I personally think it's great. I just think that your car is parked in the wrong lot at the moment, Daddy. And I know damn well that there is a strong non-zero chance of you seeing this. Maybe these kids are complaining about the food not tasting good because the chicken, for example, are spoiled. Surely, Daddy, you must have read the news or did some basic Google researching before deciding to air out what is clearly your rage-induced opinions online, unlike a certain somebody from a few years ago. That was me roasting myself, by the way. I'm not trying to start beef with you, Daddy, and I'm sure you know that because we've kind of met. This is just freedom of speech happening here. You get to air out your opinions, I get to respond to you with mine. And furthermore, respectfully, I don't like what you said here about rezeki tidak merubah manusia, rezeki menunjukkan karakter manusia sebenarnya. Medok ya mau Jawa The thing dia. is, you're not wrong. It's just, again, ini kayaknya semuanya salah parkir. Because if we're gonna be so brutally honest with ourselves here, what rezeki do most of these kids that you're talking about even have in the first place? And look, y'all can disagree with me, but that is my God honest opinion. The fact that most of these kids come from socio-economic backgrounds so destitute that the only way that most of them are likely going to be able to afford eating anything at all, much less anything nutritious, is going to be through this program. That does not scream a life of rezeki to me. And if you're about to say, well, the rezeki is the fact that now they get free food from the government, babes, that's not rezeki. That is the government's job. Why are we burdening disenfranchised children with the demand to display immense gratitude for the absolute bare minimum that they are technically entitled to? Ya, intinya ya kita semua harus bersyukur sih dengan apa yang kita dapatkan. Ya, tetapi tidak semua anak kecil, bahkan semuanya juga nggak tahu arti kata syukur itu seperti apa. Apa yang dia dapatkan, dia rasakan,
Dan itu suatu kejujuran yang keluar dari mulutnya. Itu anak kecil, nggak bisa kita setir, ya nggak bisa. Dia bilang nggak enak, ya udah nggak enak. Dia bilang pahit ya pahit. Ini soal rasa, nggak bisa. Toh ya, dia itu menilai sesuatu hal yang ada di depannya gitu loh. Ini beda lagi dengan adat dan kesopanan, nggak seperti itu. Ya, dia menilai ya wajar-wajar aja dan nggak perlu kita tanggapi dengan serius. Ini jadi intinya jadi Deddy Corbuzier lawan anak SD. Kan lucu nanggepin anak SD. Ya, mungkin dengan kasus yang viral ini teman-teman, kemudian pemerintah yang mengurusi bagian makan siang gratis ini lebih berbenah lagi. Kita ambil positifnya aja teman-teman ya. Semoga ke depan ambil positifnya kemudian dan berbenah nih. Makanannya lebih enak deh gitu kan. Lebih lagi lah daripada yang sudah ada. Ya, ini kita bersyukur banget loh. Ada Deddy Corbuzier, ya kita terima kasih juga kepada Deddy Corbuzier karena dengan dia bilang seperti itu sama dengan dia meng-up tentang makan siang gratis ini kan. Tentu ini akan dilihat orang banyak, dilihat pemerintah juga. Mereka akan berbenah pasti itu. Ya, terima kasih teman-teman. Ambil positifnya.